Pertama kali lihat Crown di tahun 80-an sampai jadi mobil menteri beberapa tahun lalu, saya selalu berpendapat Crown itu adalah sedan. Sampai saya melihat ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang di Evans Motor, tempat mobil-mobil impian Anda berada. Dan kali ini saya bertemu dengan Toyota Crown Sport RS. Kenapa Crown bentuknya jadi berbeda? Tapi ini adalah memang Toyota Crown generasi yang paling revolusioner. Di beberapa video yang lalu saya sudah membuatkan tentang Toyota Crown Sedan yang juga koleksi dari Evans Motor. Tapi sekarang yang lebih ekstrim lagi. Ini adalah Toyota Crown Sport. Dan ini adalah versi yang paling kencang, paling sporty, dan paling mewah. Inilah Toyota Crown Sport RS. Jadi ceritanya di tahun 2022 Akio Toyoda meluncurkan generasi ke-16 dari Toyota Crown. Dan itu belum berapa lama sejak generasi ke-15-nya hadir. Yang mestinya generasi ke-15 itu facelift, tidak di skip, langsung bikin generasi ke-16. Dan dia bilang kenapa dipercepat Crown generasi terbaru ini, karena Crown harus berubah, Crown harus revolusioner. Tidak lagi sedan yang aristokrat untuk pejabat, tapi lebih menyasar ke semua kalangan, baik yang pejabat, baik yang aristokrat, maupun yang berjiwa muda dan adventurous. Makanya dibuatlah Crown dengan 4 jenis bodi. Ada sedan, ada crossover yang seperti ini bentuknya, kemudian ada yang estate, dan yang terakhir dikeluarkan adalah yang sport. Ini dulu disebut-sebut sebagai Crown SUV ya, karena sebenarnya ini mobil layak untuk dibuat sebagai disebut sebagai SUV, tapi Toyota menyebutnya sebagai Crown Sport. Nah, di Jepang Toyota Crown itu punya eksklusivitas sendiri. Jadi Crown itu tidak dijual di dealer Toyota, tapi di dealership sendiri yang namanya The Crown. Begitu Toyota itu menghargai atau menghormati Crown itu sampai dibuatkan 4 varian dan dibuatkan dealership sendiri. Tapi Crown ini sekarang bukan hanya lagi menyasar pasar Jepang, tapi menyasar pasar global. Makanya mereka buatlah berbagai tipe bodi, tapi semuanya tetap mengusung filosofi Crown, yaitu adalah mobil yang mewah, nyaman, canggih, dan bergengsi dari Toyota. Jujur aja, reputasi Crown itu dalam hal kemewahan dan kenyamanan di Toyota itu mungkin hanya di bawahnya Toyota Century. Dari 4 jenis bodi yang ada di Toyota Crown, itu hanya sedan yang masih memakai layout yang lumayan tradisional, yaitu layout penggerak belakang. Sedangkan untuk crossover, untuk estate, dan sport ini menggunakan platform baru TNGA-K. Jadi ini platform baru yang center of gravity-nya lebih rendah, memberikan kenyamanan yang lebih baik, serta pengendalian yang lebih cekatan. Nah, TNGA-K ini banyak sekali dipakai di produk-produk papan atasnya Toyota, termasuk kalau yang kita kenal di Indonesia, platform ini juga dipakai oleh Toyota Alphard yang paling baru, Toyota Camry yang paling baru, bahkan Toyota Century SUV paling baru yang pernah juga saya buatkan videonya di Evans Motor menggunakan platform TNGA-K yang sama. TNGA itu adalah Toyota New Global Architecture untuk pasar dunia dan memiliki karakter yang lebih Eropa lah. Benar-benar mobil ini jadi lebih solid, lebih fun to drive, dan sekaligus lebih nyaman, dan center of gravity-nya lebih rendah. Dari bentuknya tentu saja ini akan mengundang perdebatan, karena bagaimanapun juga mobil ini menyandang logo Crown. Crown yang selama ini kita kenal sebagai sedan, tiba-tiba bentuknya jadi Ferrari Purosangue. Ini mirip sekali dengan Ferrari Purosangue. Dia antara crossover atau SUV, tapi belakangnya ya bentuk hatchback seperti ini.
Dan tidak ada yang akan menyangka kalau tidak ada logo Crown di situ bahwa ini adalah Crown. Copot logo dan emblem ini, tanya ini Toyota apa, pasti kalau orang belum mengenal mobil ini tidak akan menyebut sebagai Crown. Tapi ya, it is what it is. Ya beginilah sekarang Crown. Jadi Crown itu lebih seperti ke kasta sekarang, bukan jenis mobil lagi yang seperti tradisional. Dan kalau kita melihat mobil ini sebagai sebuah crossover atau SUV, Crown Sport ini keren bentuknya. Lihat ini lampunya. Lampunya ini bahasa desain mobil-mobil terbaru Toyota, mirip juga seperti yang ada di Toyota Prius. Bumpernya agresif. Di sini ada aksen-aksen yang menambah nilai sporty, apalagi ini adalah yang tipe RS. Jadi dia tipe yang paling sporty. Bannya ini besar. Dia menggunakan ukuran 235/45 R21, 21 inci bannya dengan kaliper berwarna merah. Makanya ini saya bilang paling sporty, tapi rasa SUV-nya itu masih ada di over fender tipis yang berwarna hitam. Bagian belakangnya keren. Dia sporty juga bagian belakangnya, Anda bisa lihat ini. Walaupun ini bukan lubang asli ya, tapi memberikan aksen yang sporty, kemudian lampu belakangnya terpisah. Jadi tidak ada kesan elegan, justru kesannya tuh dinamis di mobil ini. Warnanya hitam dan putih, jadi lebih bold gitu ya, lebih berani. Kemudian ada spoiler di belakang. Serta yang menarik ini, di sini ada tangki bensin. Tangki bensinnya ada di sebelah kiri. Tapi kalau kita lihat di sebelah kanan, loh, kok ada seperti tangki bensin lagi? Oh tidak, ternyata ini adalah charger untuk motor listriknya. Yes, karena Toyota Crown Sport ini memiliki konfigurasi plug-in hybrid. Aduh, ternyata belum memakai sistem pegas, tapi oke. Nah, kalau di sedan kemarin mesinnya itu hybrid biasa, ini adalah plug-in hybrid. Dan kalau yang di sedan kemarin layoutnya adalah penggerak belakang, jadi mesinnya itu longitudinal ke arah belakang. Sedangkan ini mesinnya transversal. Ini adalah Crown pertama yang mesinnya transversal ya, barengan juga dengan yang Crown Crossover dan Crown Estate, semua mesinnya transversal melintang. Jadi basisnya adalah penggerak depan. Tapi mobil ini all wheel drive. Gimana caranya? Di belakang tidak ada drive shaft dari depan ke belakang, tapi di belakang menggunakan motor listrik karena dia sebuah plug-in hybrid. Jadi mobil ini all wheel drive, mechanical hanya ke ban depan dan dibantu motor listrik juga, dan ada motor listrik lagi di belakang. Mobil ini memiliki tenaga paling besar di antara jajaran Crown Sport yang lainnya karena ini adalah yang tipe RS. Total tenaganya mencapai 306 PS. Bodinya cukup ringkas, tenaganya 300 PS lebih. Kemudian dia memiliki baterai yang bisa di-charge. Dan kalau misalnya kita baterainya penuh, kita bisa melaju 90 km pertama tanpa menyalakan mesin sama sekali. Yang artinya kalau misalnya kita ke kantor tidak sampai 50 kilo jalannya, bolak-balik tiap hari, Anda bisa seperti mobil listrik saja, tidak menggunakan bensin sama sekali. Atau kalau misalnya kantor Anda lebih jauh, Anda tinggal colokan saja di kantor, karena kemungkinan besar kalau misalnya Anda pakai mobil ini, kemungkinan besar tuh Anda bos di perusahaan Anda dan Anda bisa punya akses ke listrik yang Anda mau. Jadi bisa seperti mobil listrik efisiensinya. Nah, tapi karena dia juga dilengkapi dengan mesin 2500 cc segaris 4 silinder, jadi dia juga bisa menempuh perjalanan panjang tinggal isi bensin. Kalau tidak ada listrik di baterainya, hanya siklus hybrid, klaim dari Toyota, mobil ini bisa mencatat 20,3 km per liter. Sekarang kita lihat bagasinya. Oke, dia sudah pasti terbuka secara elektrik. Nah, karena ada motor listrik, kemudian juga ada beberapa baterai di bawahnya, makanya
dia lantai bagasinya tinggi, sehingga kapasitas bagasinya tuh nggak besar-besar amat. 397 liter. Tapi untungnya karena ini formatnya adalah seperti SUV, bangku paling belakang bisa dilipat secara individual, kanan 70%, kiri 30% untuk menambah luas dari bagasinya. Kemudian di bawah sini tidak ada space yang cukup besar lagi untuk barang-barang, hanya di sini untuk portable charger yang mungkin nanti Anda butuhkan, dan Anda akan sangat perlu portable charger tersebut. Karena apa? Karena untuk mengisi baterainya ini dia berbeda, bukan CCS2. Ini adalah kelihatannya ini adalah CHAdeMO. Jadi ini adalah standar port charging yang ada di Jepang. Tapi nggak usah khawatir, karena kalau Anda ngecharge di rumah atau dimanapun ada portable chargernya. Kalau di SPKLU mungkin agak susah. Oh ya, satu lagi. Mobil ini juga memiliki kemampuan V2L. Jadi mengeluarkan listrik dari mobil untuk keluar. Jadi misalnya Anda camping gitu ya, Anda butuh listrik, Anda bisa keluarkan dari sini. Nah, bisa berapa lama mengeluarkan listriknya? Kalau nggak salah listriknya bisa sampai 1500 watt gitu ya, atau lebih. Tapi misalnya Anda pakai di 400 watt ya, 400 watt itu standar ya. Lampu, mungkin audio, musik gitu ya, mungkin bahkan nggak sampai 400 watt. Tapi kalau Anda mengeluarkan listrik dari mobil ini 400 watt, dengan posisi baterainya terisi dan bensin Anda juga penuh, bisa 6 hari lebih. Menurut data dari Toyota. Kita coba belakangnya dulu. Well, ini mobil kan ukurannya paling compact di antara Crown-Crown yang lain. Jadi di bagian belakangnya juga legroomnya yang paling kecil. Tapi sekecil-kecilnya Crown ini masih cukup memadai. Legroom saya masih cukup lega. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm. Dan dia dilengkapi dengan double sunroof ya. Jadi seperti panoramic roof. Memberikan kesan lega, mewah, dan terang di dalam. Dan ini headroomnya masih sangat memadai. Di sini ada lampu baca LED juga. Dan di sini ada 2 buah USB-C slot, ada ventilasi AC, tapi tidak ada pengaturan AC terpisah. Nah, di sini juga Anda bisa mengeluarkan listrik AC, listrik untuk kebutuhan rumah. Ini 1500 watt, tapi karena ini mobil adalah JDM, mobil dari Jepang, jadi dia colokannya juga colokan model Jepang, jadi tinggal pakai adapter. Posisi duduknya nyaman, tidak senyaman Crown Sedan, tapi ya memang peruntukannya berbeda. Ini mobil bukan untuk digunakan pemiliknya di bagian belakang, justru pemiliknya memang harus nyetir. Nanti kita akan ke depan. Tapi ini cukup nyaman, cukup suportif bangkunya. Kemudian armrestnya cukup lebar dan tingginya setara dengan armrest di kanan. Permainan bahannya di sini ada leather, ada soft material, ada panel piano black, serta ini tipe RS, jadi tipe yang paling sporty. Seat beltnya sudah berwarna merah, dan Anda juga bisa melihat jahitan-jahitan berwarna merah di bagian kursi drivernya. Tidak ada yang terlalu mewah, tapi kualitasnya tinggi di bagian belakang ini. Tapi dari bagian belakang Anda bisa melihat interiornya yang wow. Wow, ini dalamnya, lihat ini. Bentuknya itu agresif dan dia terfokus pada pengemudi ya. Jadi ini kayak ada dinding pemisah antara pengemudi dan penumpang. Penumpang jangan ganggu-ganggu. Ini untuk pengemudi, benar-benar ruang kokpitnya. Posisi nyetirnya ini nggak kalah enak sama yang sedan. Dia oke, tilt dan teleskopiknya sudah elektrik, jadi pengaturannya bisa presisi. Joknya sudah pastilah elektrik dengan memori dan lumbar support. Tapi ini posisi nyetirnya rendah. Bukan seperti posisi nyetir SUV, ini seperti posisi nyetir sports car. Nah, ini kita lihat, ini masih bahasa Jepang semua. Jadi saya juga nggak tahu bagaimana cara untuk mengganti bahasanya, nggak ngerti. Mestinya ada ya cara untuk mengganti bahasanya, tapi saya belum pelajari di sini. Yang jelas dia sudah
menggunakan layar yang ini full digital dan resolusinya tuh mirip antara yang infotainmentnya dengan yang instrumennya, dan ini juga bisa diubah menjadi beberapa konfigurasi tampilan, serta dia juga sudah dilengkapi dengan ADAS, Advanced Driver Assistance System. Minimal yang saya lihat di setir ini dia sudah ada Adaptive Cruise Control dan Lane Keep Assist, sehingga membuat pengendalian atau pengendaraan di jalan tol itu bisa lebih santai karena Anda bisa semi autonomous, dan blind spot monitoring, forward collision warning, dan automatic braking, rear cross traffic alert juga itu sudah standar di mobil ini. Serta mobil ini menggunakan suspensi aktif. Jadi suspensi itu dikendalikan oleh komputer yang dia bisa membaca permukaan jalan dan mengintegrasikannya dengan kecepatan kita dan cara kita berkendara untuk menentukan pemegasan yang sesuai. Jadi dia bisa sporty, dia bisa comfort, tergantung dari kontur jalannya. Jadi ada sensornya. Jadi ini adalah kabin yang akan sangat nyaman. Saya nggak tahu ya, mestinya crown itu hening ya, tapi ini kacanya ini belum double glass, tapi mestinya dia memiliki sistem atau material peredaman yang cukup tebal di pintunya. Ini materialnya merahnya tuh merah menyala sekali, ini lebih menyala daripada merahnya Ferrari, dan ini soft panel. Yang di sini hard panel, tapi terlihat mahal tetap, dan saya suka ini mobil masih ada unsur-unsur tradisionalnya. Tombol-tombol fisik masih dipertahankan dan ini besar-besar tombolnya. Bahkan Anda pakai sarung tangan pun masih bisa mengoperasikan semua tombol yang ada di kokpit ini. Pemanas, pendingin kursi sudah standar, AC dual zone. Kemudian di sini ada 2 buah USB-C slot dan ditempatkannya juga di tempat yang unik. Kemudian di sini ada wireless charging. Kita bisa nge-charge handphone secara wireless dan handphonenya itu tegak, jadi tidak perlu tidur. Tuas transmisi ini mirip seperti Toyota Hybrid lainnya, konfigurasinya jadi untuk maju itu ke kanan dan ke belakang, kemudian untuk mundur itu ke kanan dan ke depan, kemudian untuk sport mode itu kita tinggal sekali ke belakang pada saat kita di mode D. Drive mode di sini ada normal, eco, sport, dan custom. Jadi custom juga kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Rem parkir elektrik sudah standar, dan ada EV mode juga di sini. Kalau misalnya kita ingin memaksa mobil ini di full elektrik selama listrik di baterai itu masih ada, dan kita juga bisa mode charging ya. Jadi kalau kita pencet lama tombol ini, dia bisa mengisi baterai dari baterai plug-in hybridnya itu yang mungkin sudah kosong. Mungkin kita pada saat kita di rumah atau di satu tempat kita ingin benar-benar total silent, kita bisa isi selama perjalanan. Volume, wah ini saya senang sekali. Tombol volumenya masih ada di tengah dan tombol fisik, dan ini memutarnya, kemudian aktivasi tombol-tombol ini itu benar-benar rasanya tuh premium sekali. Ya ini adalah sebuah crown. Crown tidak boleh terasa murahan di satu sisi pun. Semuanya harus terasa solid dan mewah. Dan yang lebih menariknya lagi, Toyota Crown SUV ini, oke, karena dia all wheel drive, kemudian dia juga ground clearance-nya lebih tinggi dari yang sedan, jadi dia lebih fleksibel, dia lebih unik, dan harganya itu kira-kira 15% lebih murah daripada yang tipe sedan. Nah, buat Anda yang ingin keterangan lebih lanjut tentang mobil ini, Anda bisa langsung datang ke showroom Evans Motor di Arteri Pondok Indah, Jalan Sultan Iskandar Muda, atau Anda bisa follow Instagram mereka di sini @evansmotorofficial. Nggak sabar rasanya menunggu pengen ngetes mobil ini, cuman belum tentu saya bisa ngetes, kecuali nanti kalau yang punya mengizinkan saya ngetes. Terima kasih banyak, karena ini mobil yang bikin saya penasaran rasanya seperti apa. Tapi untuk sekarang sekian dulu. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Edi jika Anda belum follow Instagram saya di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.